Bismillahirrahmanirrahim. Qad yajibu qat'us sholati li daruratin wa qad yubahu li uzrin. Wajib menghentikan sholat karena darurat dan boleh menghentikan sholat karena uzur. Amma ma yajibu qat'us sholati lahu li daruratin fa huwa ma yati. Adapun sesuatu yang mewajibkan memutuskan sholat, menghentikan sholat, itu karena kedururatan. Lahu kembali kepada ma ini ya. Kalau kita ngomong tentang masalah nahu, wajib memutuskan sholat karena darurat. Apa saja darurat yang dimaksud yang bisa membuat kita itu wajib menghentikan sholat yang kita laksanakan? Fahuwa mayati, ya, yaitu sebagaimana berikut. Taqta'u as-sholatu walau fardan bistighasati syahsin malhufin. Wajib menghentikan sholat walaupun itu sholat fardu karena permintaan tolong dari orang yang didolimi atau yang dianiaya. Walau lam yastaghis bil musalli bi'ainihi, walaupun orang yang dizolimi itu tidak minta tolong langsung kepada orang yang sholat, tapi minta tolong secara umum, tidak ditujukan langsung kepada orang yang sholat. Kama law syahada insanan waqa'a fil ma'i, demikian juga andai kata misalnya syahada menyaksikan orang yang sholat, insanan akan manusia waqa'a fil ma'i yang jatuh ke dalam air, au shola atau sampai alaihi kepada insan, hayawanun hewan, au i'tada atau menyerang alaihi kepada insan, zalimun orang yang zalim, wa huwa adapun ia al-musalli orang yang sholat, qadirun ala ighatsatihi mampu untuk menolongnya, punya kemungkinan untuk menolongnya, punya kesempatan untuk menolongnya. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang yang didolimi, terus ada orang yang jatuh ke dalam air, atau ada orang yang hendak diterkam oleh hewan yang membahayakan, dan orang yang sholat itu punya kemampuan untuk menolongnya, mengingatkannya, atau dengan hal-hal yang bisa membuat orang tersebut terhindar dari segala hal yang buruk, maka dia itu wajib menghentikan sholat. Wala yajibu dan tidak wajib. Indal Hanafiyah menurut Imam madhab Hanafi, apa yang tidak wajib? Qat'us sholati binidai ahadil abawain min ghairi istighatsah. Tidak wajib menghentikan sholat karena ada panggilan dari salah satu kedua orang tua, min ghairi istighatsah, tanpa adanya permintaan tolong, minta tolong. Kalau cuma panggilan biasa, jadi nggak wajib kata madhab Hanafi untuk menghentikan sholat. Tapi kalau kedua orang tua minta tolong dalam keadaan darurat, bukan hanya kedua orang tua ya, siapapun saja, apalagi kedua orang tua minta tolong, maka kita wajib qat'us sholat, menghentikan sholat. Kenapa? Li'anna qat'us sholati la yajuzu illa lidaruratin, karena sesungguhnya menghentikan sholat itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Wa taqta'u as-sholatu aidan idza ghalaba ala dhannil musalli khaufa taraddi a'ma. Taraddi a'ma au sawirin au ghairihima fi bi'rin wa nahwihi. Wajib memutuskan sholat, menghentikan sholat juga jika al-musalli orang yang sholat itu punya dugaan besar ghalaba ala dhanni, akan kekhawatiran celakanya orang yang buta, jatuhnya orang yang buta atau anak kecil atau selain keduanya ke dalam sumur atau seumpama sumur, jurang misalnya. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian dia menduga orang yang sedang berjalan itu buta atau anak kecil yang tidak tahu arah akan jatuh ke dalam sesuatu yang membahayakan, maka wajib dia itu memutuskan sholatnya, berhenti sholat. Kalau dia melanjutkan sholatnya, dia hukumnya haram berarti. Kama taqta'us sholatu khaufal indila innar wa ihtirakil mata wa muhajamidz dzibil ghanamah. Sebagaimana wajib memutuskan sholat karena takut menjalarnya api, berkobarnya api, wahtirokil mata, dan hangusnya, terbakarnya barang yang berharga, dan juga karena khawatir serangan serigala terhadap
kambingnya. Oh. Jadi kalau ada api, terus api itu anggaplah membakar sesuatu di rumahnya, takut menjalar sampai menghabiskan rumahnya, wajib berhenti. Atau ada sesuatu yang bisa membakar barang berharganya di rumahnya, itu wajib berhenti. Termasuk kalau kemudian dia memelihara kambing, ada serigala melolong hendak mendekati kambingnya, dia wajib berhenti untuk menyelamatkan kambing-kambingnya. Lima fi dzalika min ihya'in nafsi awil mali, karena apa alasannya? Hal tersebut, memutuskan sholat untuk memadamkan api, menyelamatkan harta berharga, dan juga menyelamatkan kambing dari terkaman serigala itu min ihya'in nafsi wal mal, termasuk bagian dari menjaga, kewajiban menjaga diri dan juga menjaga harta benda. Wa imkani tadaruki sholati ba'da qatiha, dan dia itu masih mungkin ya, sangat mungkin ya untuk melakukan sholat setelah memutuskannya. Lianna ada hakillahi ta'ala mabniun alal masah, karena sesungguhnya melaksanakan hak-hak Allah tersebut merupa didasarkan kepada al-musamah, toleransi, kelapangan. Jadi kalau kita misalnya api terbakar, habis rumah kita. Terus ada barang berharga dibakar, habis kita. Atau kambing kita dia terkam, habis. Tapi kalau sholat berhenti, kita masih punya kemungkinan untuk melaksanakannya. Tapi kalau barang berharga itu kan sulit untuk mendapatkannya kembali. Itu alasan dari kitab ini mengapa kemudian mewajibkan untuk menghentikan sholat. Karena hak Allah itu dilaksanakan dalam al-musamahah, kelapangan, toleransi, kelonggaran. Oke. Itu yang darurat. Sekarang amma ma yajuzu qat'u sholati lahu walau fardhan fa huwa ya'ti. Yang boleh, yang tadi kan wajib, ini kan boleh. Boleh melanjutkan, boleh memutuskan sholat, menghentikan sholat, sekalipun sholat fardu. Jadi boleh menghentikan sholat, boleh melanjutkan. Apa? Suraqatul mata, ya, pencurian harga berharga, walau kal masruq li ghairihi, walaupun yang dicuri itu milik orang lain. Idza kana al-masruqu yusawi dirhaman fa aktsar. Jika yang dicuri itu setara dengan 1 dirham atau lebih banyak. Kalau di bawah 1 dirham, maka kita tidak boleh menghentikan sholat. Kalau harta bendanya itu 1 dirham atau lebih, kita itu boleh menghentikan sholat untuk menyelamatkan barang berharga tersebut. Yang kedua, yang boleh kita menghentikan sholat sekalipun sholat fardu apa? Khauful mar'ati ala waladiha, karena ketakutan ibu atas anaknya. Au khaufa fauronil qadri, takut kekhawatiran terhadap menggelegaknya air yang direbus, mendidihnya air. Al-kidri di teko, di wadah yang sedang dipanaskan itu ya, khawatir takut terjadi apa-apa. Atau ihtiraqi ta'am, hangusnya makanan, gosongnya makanan, alana di atas api. Jadi kalau kita lagi khawatir kemudian nasi kita itu gosong, kita boleh menghentikan sholat. Termasuk kalau kita sedang menjerang air, mendidih air kita itu, boleh kita menghentikan sholat kalau kemudian khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walau khafatil qabilatu au dayatu mautal waladi au talafa adui minhu. Jika ada dukun, bidan, dokter ya, ada yaitu dukun, bidan ya, khawatir terhadap kematian anak yang dia tolong untuk dilahirkan, atau kerusakan anggota badannya, au talafa ummihi, atau rusaknya atau bahaya yang akan menimpa ibu anak tersebut ketika melahirkan, misalnya bitarkiha ya, dengan tidak adanya al-qabilah atau ad-dayah, bidan itu, wajib alaihi, maka wajib baginya itu apa? Ta'khirus sholati, mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya, atau waqat'uha, menghentikan sholat, lau kanat fiha, jika dia itu di dalam sholat, jika dia itu sedang bersolat. Jika misalnya ada orang sudah mau melahirkan, pembukaan 7, pembukaan 8, atau sudah mau hendak melahirkan begitu ya, terus kemudian dia dipanggil oleh keluarga si perempuan yang hendak melahirkan itu.
Kalau kemudian ini takut ya, takut kalau dia tidak segera datang anaknya akan mati ya, anak yang dilahirkan itu akan segera mati. Atau ibu yang hendak melahirkan itu akan cacat misalnya, akan mengalami bahaya. Dan dia dalam keadaan sholat, maka dia wajib menghentikan sholatnya. Boleh menghentikan sholatnya. Wajib nih ya, wajib menghentikan sholatnya. Atau kalau dia belum sholat duhur, dia boleh wajib mengakhirkan sampai jam 2 hampir asar misalnya, begitu. Mukhafatul musafir minal lusus au qatta'it turuk. Takutnya musafir dari para pencuri atau para perampok. Boleh dia itu menghentikan sholat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, qatlul hayawan al-muaddi idza ihtaja qatlahu ila amalin katsirin. Membunuh hewan yang membahayakan, yang menyakiti, ular, kalajengking, segala hal yang mendekati dirinya misalnya atau mendekati orang lain. Jika dia perlu banyak bergerak ketika hendak membunuh hewan tersebut. Kan banyak bergerak itu bisa membatalkan sholat, maka kemudian dia pilihannya harus menghentikan sholat. Nah, ini boleh kita itu berhenti sholat untuk membunuh hewan yang membahayakan tersebut, kalajengking, ular, dan sejenisnya gitu ya. Baik itu menyakiti dirinya atau hendak menyakiti orang lain. Raddud dabati idza syaradat, mengejar ad-dabbah ya, binatang peliharaannya idza syaradat jika kabur. Misalnya dia punya sapi baru beli, terus kabur dari kandangnya, kalau nggak segera dikejar hilang itu sapinya. Dia dalam keadaan sholat, maka dia boleh menghentikan sholatnya. Mudafatul akhbathain al-baula wal ghaid, al-bauli wal ghaid wa in fatathul jamaah. Maka dia itu misalnya hendak membuang hajat ya, kencing atau buang hajat BAB gitu ya, maka dia boleh menghentikan sholatnya. Menghentikan sholatnya boleh, sekalipun dia itu ketinggalan sholat jamaah. Mudafatul akhbain, mudafatul akhbathain. Nidau ahadil abawain fi sholatin nafilah, panggilan salah satu kedua orang tuanya dalam sholat sunnah. Wa huwa la ya'lamu annahu fi sholat, dan orang tuanya itu tidak tahu kalau dia itu sedang sholat. Amma fil faridati fala yujibuhu illa lidaruratin. Adapun kalau sholat fardu, dia itu tidak boleh menghentikan sholat. Illa lidaruratin, kecuali darurat ya. Darurat dalam artian bisa membahayakan jiwa, itu namanya darurat. Atau bisa merusak anggota badan, itu darurat. Misalnya kedua orang tua manggil karena butuh pertolongan, kalau nggak segera ditolong itu bahaya, itu wajib dia menghentikan sholat. Tapi kalau kemudian tidak darurat, kalau itu sholat fardu, dia tidak wajib menghentikan sholatnya. Wa hadza muttafaqun alaih, ini menurut pendapatnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian teman-teman, hal-hal yang wajib kita menghentikan sholat dan hal-hal yang boleh kita menghentikan sholat. Semoga bermanfaat.